Halo semuanya, perkenalkan nama aku Elza Kusuma dengan NRP 20422411020 dari Departemen Teknik Instrumentasi Angkatan 2024. Di sini akan mengerjakan tugas PTS eh, berupa mensimulasikan rangkaian bus converter. Nah, sebelumnya aku akan memperlihatkan kalian bagaimana soalnya, lalu kita akan membuat bus converter rangkaian bus converter secara bersama. Nah, nah di sini, di sini adalah soal dari latar belakang mengapa kita harus membuat rangkaian bus converternya. Lalu kita akan lanjut ke simulasi Proteusnya langsung. Sebelumnya mohon maaf apabila agak ngelek-ngelek ya teman-teman karena jaringannya jelek. Nah, di sini aku sudah mencoba untuk membuat sebuah rangkaiannya, namun kita akan mulai lagi dari nol. Sebentar ya teman-teman, kita pause dulu. Nah, karena kita akan memulainya dari nol lagi, maka di sini kita akan membuat new project untuk membuat simulasi lagi ya teman-teman. Lalu kita di sini klik new project, lalu di sini kita namain aja LKS PTS 1 gitu. Kita next next saja sampai nanti ketemu finish gitu. Nah, udah finish, lalu kita akan ke skematiknya. Sebelumnya, sebelumnya saya mohon off ya teman-teman karena sinyalnya agak buruk apabila saya on cam. Jadi ini juga nge-lag juga, jadi saya izin untuk off cam. Nah, kita tunggu sebentar ya teman-teman karena ini nge-lag. Setelah mendapatkan tampilan seperti ini, yang pertama, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah untuk mencari komponen-komponennya. Komponen pertama ada kapasitor, kapasitor ya teman-teman, maaf salah. Ini kita klik OK, kita taruh di sini kapasitornya.
Lalu komponen kedua yaitu induktor. Kita klik OK lagi. Ini kita taruh di sekitaran sini. Lalu kita akan mencari komponen yang lain. Sebentar ya teman-teman, ini agak nge-lag, jadi mohon bersabar. Kita akan mencari baterai. Nah, sini ketemu, kita pakai yang DC voltage source. Kita klik OK, lalu kita kasih di sini. Nah, setelah itu kita cari MOSFET. MOSFET RF40. Nah, ini kita taruh di sini. Itu kita cari dioda 1N 4007. Ya betul, yang ini. Langsung aja masukin ke sini, kita rangkai. Setelah itu kita cari lagi resistor. Resistor. Oke. Lalu kita kasih di sini. Setelah itu kita cari uh, untuk kita mengetahui arusnya itu DC ammeter, sama untuk kita mengetahui tegangannya kita pakai DC voltmeter ya teman-teman. Taruh di sini. Setelah itu kita cari yang namanya pulse. Nah, pulse ini kita taruh di sini. Terus kita juga nyari ground. Ini teman-teman. Groundnya kita taruh di sini. Nah, setelah sudah lengkap semua, kita akan merangkai rangkaiannya. Maksudnya menyambung-nyambungkan rangkaiannya, teman-teman. Tapi semuanya ini akan di rotate dulu. Ini juga di rotate agar tampilannya lebih rapi. Nah, setelah sudah tertera seperti ini, maka akan kita gabungkan dari komponen satu ke komponen lain. Nah, kita gabungkan seperti ini, teman-teman. Ke sini, ke sini, ke sini. Sabar ya, teman-teman. Kita sambungkan satu persatu. Nah, setelah tersambung semuanya, maka kita akan merubah nilai-nilainya.
Ini kita ganti menjadi inputnya senilai 24 volt. Lalu ini kita ganti jadi 220. Lalu untuk kapasitornya itu 470. Dan resistornya itu sebesar 48. Lalu untuk pulsnya kita ganti untuk pulse half-nya itu menjadi 24 nilainya. Lalu ini satu-satu ininya kita ganti ke 38. Lalu untuk frekuensinya kita pakai 100 K. Klik OK. Sebentar, kita akan zoom agar terlihat lebih jelas. Nah, kita akan mencoba running ya teman-teman. Nah, kita tunggu sampai nilainya itu stabil. Nah, nilainya sudah stabil. Jadi di sini terlihat bahwa percobaan ini dapat dikatakan berhasil. Kenapa? Karena input kita ada di 24 volt, sementara tegangan output kita berhasil naik 2 kali lipat, yaitu berada di 48 volt. Lalu di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai rangkaian tersebut. Sebenarnya saya akan on cam ya teman-teman untuk menjelaskannya. Nah, setelah rangkaian kita berhasil, saya akan memberikan penjelasan singkat mengenai rangkaian yang telah kita buat. Sebelumnya mohon maaf apabila sedikit ngelek-ngelek ya teman-teman. Nah, rangkaian yang telah kita buat ini menunjukkan bahwa ini adalah rangkaian boost converter, yaitu rangkaian elektronik yang berfungsi untuk menaikkan tegangan DC dari sumber input ke nilai yang lebih tinggi di output. Jadi dapat terlihat dari 24 ke 48 ya teman-teman, 2 kali lipat naiknya. Nah, pada rangkaian ini, sumber DC sebesar 24 volt diberikan ke induktor dan MOSFET yang dikontrol menggunakan sinyal PWM yang di pulse ini, teman-teman. Ketika MOSFET dalam kondisi menyala, arus listrik mengalir langsung dari sumber melalui induktor, dan dalam kondisi ini, induktor menyimpan energi dalam bentuk medan magnet. Pada saat yang sama, dioda mencegah arus mengalir ke beban, sehingga energi sepenuhnya terakumulasi di induktor. Lalu ketika sinyal PWM membuat MOSFET mati, jadi kalau ini kan dalam keadaan menyala ya. Nah, kalau ininya dalam keadaan mati, arus tidak dapat mengalir melalui MOSFET, sehingga eh, energi ini mengalir melalui dioda menuju kapasitor dan resistor. Jadi dia lewat sini, teman-teman. Tegangan yang dihasilkan pada output akan menjadi lebih tinggi dari tegangan input karena penambahan energi dari pelepasan induktor. Kapasitor di output berfungsi untuk meratakan tegangan, mengurangi fluktuasi akibat switching cepat dari MOSFET, sehingga menghasilkan tegangan input yang lebih stabil. Seperti yang tadi, 48,1 itu adalah nilai stabilnya. Lalu pada simulasi ini tampak bahwa tegangan output berhasil dinaikkan menjadi sekitar 48,1 dari input awal yang 24 volt tersebut, sehingga sesuai dengan prinsip kerja boost converter. Dalam praktiknya, efisiensi dan performa rangkaian ini sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti resistansi internal MOSFET, karakteristik dioda, kejenuhan induktor, dan resistansi parasit pada konduktor yang perlu diperhatikan untuk menghasilkan boost converter yang lebih efisien dan handal, sehingga nilai yang dikeluarkan itu dapat menjadi lebih stabil. Nah, mungkin sekian penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf apabila ngelek-ngelek karena adanya kendala jaringan.
Terima kasih dan sampai jumpa teman-teman. Saya berharap bahwa informasi yang saya share akan bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.